Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Musliha MSI selaku Kepala SMA As-Sa'adah dan jajaran pimpinan SMA As-Sa'adah. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru beserta staf SMA As-Sa'adah serta teman-teman yang kami banggakan. Para hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah kisah agung dari Nusantara, kisah yang syarat akan makna, penuh emosi, dan menyimpan banyak pelajaran kehidupan. Sugeng enjing para rawuh sedaya, mugi tansah pinaringan kesehatan lan kabejan. Tapi pun para hadirin sekalian, mugi kita saya hadir di sini diberi kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah drama yang mengangkat kisah legendaris tentang pertemuan, harapan, serta pilihan-pilihan yang membawa perubahan besar. Niki satunggaling cariyos ingkang kebak makna, babagan katresnan, pengajeng-ajeng lan pilihan gesang. Cerita niku salah satu kisah dari Nusantara, ngandung makna tentang harapan dan perjalanan hidup. Betul sekali, hari ini kita akan menyaksikan drama singkat berjudul Legenda Selat Sunda. Kisah ini membawa kita ke masa ketika dua kekuatan besar hidup berdampingan. Namun, apakah kebersamaan itu benar berarti persatuan? Naliko kalih pihak gesang sesarengan, nanging durung mesti manunggal sajroning ati. Dua pihak hidup berdampingan, tapi gaduh tentu bisa jadi satu. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami dari kelas 10-1 akan membawakan kisah tersebut, menghidupkan setiap emosi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mugi saged maringi piwulang lan dados pangeling-eling tumrap kita sedaya. Mugi cerita niku bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Akhir kata, tanpa berpanjang lebar lagi, Monggo kita saksikan kanthi mana ingkang tebih lan raos ingkang jero. Mari kita saksikan bersama dengan penuh perhatian dan penghayatan. Selamat menyaksikan. Pada masa lampau, ketika Pulau Jawa dan Pulau Sumatera masih menyatu, terbentang satu daratan luas yang menjadi penghubung dua wilayah besar. Di atas tanah itu berdiri dua kerajaan yang sama-sama makmur dan kuat. Di barat Pulau Jawa berdiri Kerajaan Banten. Di ujung selatan Pulau Sumatera berdirilah Kerajaan Lampung. Keduanya hidup berdampingan, namun tak pernah benar-benar bersatu. Gengsi kekuasaan dan rasa curiga membuat jarak di antara mereka tetap terjaga. Hingga suatu hari, sang pangeran memilih jalan yang berbeda. Bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan niat perdamaian. Ayahanda, izinkan hamba menjalin hubungan baik dengan Lampung, bukan untuk menantang kekuasaan, melainkan membuka jalan persahabatan. Anakku, Lampung bukanlah kerajaan yang mudah didekati. Banyak kerajaan yang telah gagal bekerja sama. Mereka pulang dengan luka, bukan luka fisik, tetapi di harga diri. Jika kau tetap bersikukuh ingin pergi, pastikan satu hal. Jangan biarkan kerajaan Banten dipermalukan. Hamba mengerti. Hamba akan senantiasa menjaga nama baik kerajaan. Dengan restu sang raja, Pangeran Banten berangkat menuju Lampung, membawa harapan bahwa dua kerajaan dapat disatukan oleh damai.
Selamat datang Pangeran Banten. Mengapa engkau tiba-tiba mendatangi kerajaan hamba? Apa gerangan yang membuatmu datang kemari? Jawabannya sangat sederhana. Aku ingin mengurangi kerenggangan antara kedua kerajaan. Namun, setelah berbicara empat mata denganmu, aku sadar ini bukanlah perkara yang mudah. Selama ini, hamba mendengar Banten digambarkan sebagai kerajaan yang dingin dan penuh ambisi. Tetapi, kata-katamu tidak sepenuhnya mencerminkan itu. Mungkin itu karena selama ini kita hanya mendengarkan cerita yang diwariskan ketakutan, bukan suara manusia yang saling mendengar. Hari demi hari mereka berbincang tentang rakyat, tentang masa depan, tentang harapan akan dunia yang lebih damai. Tanpa mereka sadari, cinta tumbuh perlahan, tenang namun dalam, seperti ombak yang tampak diam di permukaan, namun kuat di kedalaman. Ada ketenangan yang tidak biasa saat berbincang denganmu. Rasanya seperti dunia di luar istana berhenti sejenak. Mungkin itu karena kita lelah dengan kebencian yang tidak kita ciptakan, dan kita ingin sesuatu yang lebih masuk akal, hidup berdampingan. Jika demikian, barangkali perasaan ini bukan kebetulan. Seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa perasaan ini bukan sekedar milik dua insan. Cinta mereka akan menentukan arah dua kerajaan besar. Maka mereka sepakat jalan satu-satunya agar cinta ini terhormat adalah meminta restu orang tua dan menyatukan niat melalui pernikahan. Dengan tekad itu, sang pangeran kembali ke istananya dengan membawa harapan bahwa cinta mampu meruntuhkan tembok gengsi kekuasaan. Ayahanda, izinkan hamba meminang Putri Lampung, bukan hanya sebagai istri, melainkan sebagai jembatan damai. Tidak, pernikahan bukan hanya soal perasaan, ini soal kekuasaan yang rapuh. Justru karena... Cukup! Aku tidak ingin mendengar alasan keluar dari mulutmu lagi. Aku tidak akan menyerahkan masa depan Banten pada harapan yang belum tentu terwujud. Ketakutan akan kehilangan kuasa mengalahkan suara kebijaksanaan. Ayahanda, izinkan hamba menerima lamaran Pangeran Banten. Tidak, putriku. Lampung tidak boleh terikat pada kerajaan manapun. Mengapa demikian? Apakah menjaga kekuasaan selalu berarti mengorbankan kebahagiaan? Terkadang, iya anakku. Sebagai raja, aku tidak memiliki pilihan selain itu. Dua raja menutup telinga, cinta ditolak, dan ketegangan pun mulai tumbuh. Penolakan tidak berhenti pada kata tidak. Di balik istana, kebencian mencari celah untuk berbicara. Yang Mulia, ada kabar yang harus Yang Mulia dengar, bahwa Pangeran Banten ingin menguasai Lampung lewat putri. Sudah kuduga, pasti ada udang di balik batu. Segera asingkan putriku dan putuskan hubungan dengan Banten sekarang. Ayahanda, engkau terlalu tamak kekuasaan. Maka Putri Lampung diasingkan ke tempat yang jauh dan tersembunyi. Dan pada saat yang sama, Lampung mulai bersiap menghadapi perang. Namun hasutan juga menjalar di istana Banten. Di sisi lain, Pangeran Banten menerima kabar yang menghancurkan hatinya. Paduka Pangeran, Putri Lampung telah diasingkan. Tidak mungkin. Ini pasti karena kesalahpahaman yang dibiarkan tumbuh. Namun hasutan juga menjalar di istana Banten. Paduka Raja, Lampung telah menghina Banten dan mengirimkan pasukan. Jika mereka mengangkat senjata, Banten tidak akan mundur. Kesalahpahaman berubah menjadi amarah. Amarah berubah menjadi keputusan. Dan keputusan itu menyeret dua kerajaan menuju perang. Semua pasukan siap.
tinggal menunggu titah. Hari ini kehormatan Banten dipertaruhkan. Sementara pasukan bergerak menuju medan laga, Pangeran Banten mencari sang putri. Akhirnya mereka bertemu kembali. Kita harus menghentikan perang ini. Jika tidak, rakyat akan menjadi korban. Benar, cinta kita tak berarti jika harus dibayar dengan penderitaan rakyat. Biarlah aku yang berdiri di depan. Jika ada yang harus berhenti, biarlah aku. Ketika amarah menguasai akal, kata-kata tak lagi didengar. Di daratan yang dulu menyatukan, pedang terhunus dan perang pun meletus. Bumi bergetar, langit menggelap. Alam yang lama terdiam akhirnya berbicara. Tanah ini sudah tak sanggup menanggung semua kesembuhan ini. Gunung Krakatau meletus dengan amarah yang tak tertahankan. Tanah terbelah, laut bangkit menelan daratan. Ternyata kesombongan telah membutakan mataku. Ketika bencana reda, dua kerajaan kehilangan pemimpin. Yang tersisa kini bukan lagi dua kerajaan yang saling bermusuhan, melainkan dua jiwa yang memilih belajar dari luka masa lalu. Kita telah melihat bagaimana kebencian meruntuhkan segalanya. Aku tak ingin generasi setelah kita mewarisi dendam dan amarah. Biarlah masa lalu menjadi pengingat, bukan belenggu. Kerajaan yang baru harus dibangun di atas pengertian, bukan ketakutan. Kalian siap memimpin bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kebijaksanaan hati? Ya, kami bersedia. Jika demikian, dengan restu Sang Hyang Widi, aku persatukan kalian bukan hanya sebagai suami dan istri, tetapi sebagai pemimpin bagi kerajaan yang baru. tansah madawi
aku lan sliramu sesandingan rerupi janji. Dan bintang-bintang selalu menghiasi, bagai kasihmu selalu menyertai di doa-doaku, di hari-hariku dimiliki kamu. Pada akhirnya, mereka berhasil menjadi pemimpin yang bijaksana dan berhasil membangun kerajaan yang makmur, karena mereka sadar bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan membawa kehancuran. Cinta mereka mengukir sebuah sejarah yang luar biasa. Hingga detik ini, ombak Selat Sunda terus bergulung, seolah membisikkan kisah lama tentang cinta yang berlayar dan negeri yang terbelah untuk selamanya. Hadirin yang kami hormati, ketika manusia tak mampu menahan ego, alam mengambil perannya. Daratan yang dahulu menyatu perlahan terbelah. Lahirlah batas antara Jawa dan Sumatera, yang kini kita kenal sebagai Selat Sunda. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa satu keputusan dapat mengubah segalanya selamanya. Sekian dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Amrullah. Perkenalkan, nama saya Syafira Sasa Batrisha. Perkenalkan, nama saya Hulatu Solihah. Kami dari perwakilan 10-1. Judul perform kami adalah Legenda Selat Sunda. Terus kesan dan pesan. Kesan dan pesan saya untuk performance week kali ini, yang pertama kesannya sangat-sangat luar biasa. Kemudian perasaan saya, apalagi sebagai peran utama itu deg-degan terutama, terus habis itu ditonton banyak orang, kesannya kayak deg-degan pastinya. Terus pesan untuk performance week berikutnya atau performance kali ini, persiapkan semuanya dengan baik. Hargai waktu sebaik mungkin, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan sia-siakan waktu sekecil apapun. Untuk kesan dari saya, kelas kami sudah sangat luar biasa dan ya we did great job. Terus pesan dari saya ya seperti pesan dari cerita Legenda Selat Sunda, jangan terlalu serakah. Pesan dan kesan dari saya, kesan saya pada kelas saya sangat luar biasa. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin buat hari H seperti ini yang begitu besar. Ini juga first time banget buat 10-1 perform week di SMA Asa'ada. Untuk pesan dari perform week selanjutnya, tolong disiapkan dari jangka yang panjang, matangkan persiapan kalian. Cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.